Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih ya. Pengen banget pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan jamaah. Masya Allah. Nah, ini dia ya. Kita masuk yang pertama di sini ada Raisa Fans. Wah, fansnya Raisa nih. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya jika kita berwudu tapi saat sedang berwudu kita tanpa sengaja tersenggol orang secara fisik atau terkena reruntuhan bangunan. Ini reruntuhan bangunan maksudnya ada kotoran-kotoran dari atas kali mungkin gitu ya. Mohon tanggapannya dan terima kasih. Kotoran-kotoran yang jatuh. Iya, kalau runtuhan bangunan kita udah habis dong Mati ketiban. dong. Mohon izin Ustaz Fani silakan. Tafadhol jawab. Masya Allah. Pertama tadi tentang sentuhan orang secara fisik. Kalau laki-laki bersentuh dengan laki-laki nggak ada masalah. Ya, meskipun kecuali nauzubillah min dzalik ya. Tapi kalau perempuan dengan perempuan nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Ini para ulama berbeda pendapat berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 tadi yang kita baca. Aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Imam Syafi'i memaknai la mastum di situ itu memang sentuhan secara fisik. Min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Kalau mohon maaf kalau baju ada baju lalu sentuhan dengan kulit itu nggak masalah. Tapi kalau kulit dengan kulit secara fisik itu batal kata Imam Syafi'i, baik dengan mahram ataupun ghairu mahram. Kalau nggak sengaja? Termasuk nggak sengaja. Termasuk nggak sengaja. Kalau kesentuhan fisik. Tapi kalau menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan yang dimaksud dengan la mastum di situ adalah mohon maaf hubungan badan. Jadi kalau kesentuhan fisik itu nggak membatalkan. Ya, kalau itu dengan mahram. Tapi kalau bukan mahram tetap batal karena tidak boleh gitu. Ya, oke. Demikian Allah taala alam bisawab. Terima kasih banyak Ustadz Bani atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih. Dari Dimas Adi Prasetyo 8. Wah, ini akun yang ke-8 kayaknya nih. Assalamualaikum Ustadz. Apakah wudhu menjadi batal ketika telah makan berat? Contohnya makan nasi. Nah ini Ustadz Maulana mau izin dijawab. Gini, makan itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu cuma 4. Contoh. Keluar sesuatu dari 2 lubang yang di bawah. Kemudian maaf bersentuhan tadi yang disebutkan tadi Ustaz Bani. Yang ketiga adalah hilang akal tertidur yang juga dijelaskan Ustaz Bani di segmen-segmen sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kulit ini, telapak tangan. Ini telapak tangan menyentuh daerah terlarang. Ya, yang itu yang mana? Yang di bawah tempat keluarnya air. Nah, makanya kalau misalkan anak yang pipis atau di gini. Oke, udah. Ngapain sih? Saya sambil nyari pertanyaan yang berikutnya. Oh. Gitu, udah jadi itu aja. Udah. Masya Kan Allah cuma ya. 1 menit. Oh iya, habis. iya benar-benar. Kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih. Ini dari Zalfaril ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saat kita baca Al-Quran dan tiba-tiba maaf anak BAB buang air besar. Setelah itu apakah kita harus berwudu dulu untuk lanjut baca Al-Quran? Jazakallah atas jawabannya. Nah ini Ustadz Syam nih jawab nih untuk baca Al-Quran nih. Yang batal wudhunya adalah yang BAB. Lah ini orang lain yang BAB, masa kita yang batal wudhunya? Kecuali kalau nyebokin anaknya, nah gitu. Maka orang tuanya setelah mohon maaf nyebokin anaknya berwudhu lagi baru membaca Al-Quran. Mungkin lagi duduk di pangku kali. Oh kalau itu berarti pakaiannya yang bermasalah. Pakaiannya yang bermasalah, maka pakaiannya diganti. Yang suci daripada najis baru membaca kembali Al-Qur'annya. Karena disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an itu tak disentuh kecuali bagi orang-orang yang telah bersuci atau orang-orang yang bertoharoh tadi. Maka silahkan dilanjutkan baca Qur'annya jikalau tidak terkena najisnya. Tapi kalau terkena najisnya silahkan diganti pakaiannya, kemudian mencuci tangannya, kemudian dia berwudhu kembali, kemudian melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau ada bacaan Al-Qur'annya dengan bahasa Indonesia di sampingnya, apakah boleh tetap kalau seandainya nggak ada wudhu? Itu 2 pendapat. Dua pendapat. Boleh kalau tidak menyentuh tulisan Al-Qur'annya. Dengan membaca yang disentuh adalah terjemahannya. Gitu. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan bukan membacanya, tapi menyentuhnya. Masya Allah. Siapa tahu ibunya hafal Quran ya silahkan. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Nah sekarang waktu kita mendengarkan doa dan juga muhasabah ya dari guru kita Ustaz Syam. Silakan, tafadhol Ustaz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Islam, banyak sekali peluang kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin sadaqah. Segala jenis kebaikan itu adalah bernilai sedekah. Jangankan kita harus sholat dulu, bangun tengah malam, sholat subuh, sholat tahajud, sholat witir, membaca Quran. Berwudu saja itu sudah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jikalau niat kita untuk merontokkan dosa-dosa kita. Sebagaimana kedua telapak tangan ini mungkin pernah mengambil yang bukan haknya. Atau minimal pernah mengambil yang ragu-ragu apakah ini halal ataupun tidak halal. Maka kedua telapak tangan ini perlu untuk kita sucikan dengan cara bertaharah atau berwudu. Kemudian lanjut dengan berkumur-kumur dengan niat. Mulut ini begitu banyak dosanya. Berapa kali lidah ini dengan kalimatnya menyakiti perasaan orang lain. Berapa kali lidah ini mungkin mulut tertutup, namun hati berkata yang kurang baik terhadap orang lain. Berprasangka buruk terhadap orang lain. Hidung ini pun terkadang mencium atau bernafas di bukan tempatnya. Kemudian wajah ini, terkadang wajah kita menunjukkan ekspresi tidak senang terhadap orang lain. Atau wajah tidak senang dengan orang tua. Dan itu ternyata menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Maka dengan berwudu kita berniat, ya Allah rontokkan dosa yang ada di wajahku ini. Mungkin aku pernah bermuka masam terhadap perintah orang tuaku. Orang tuaku membangunkan aku sahur, aku cemberut kepadanya. Padahal orang tuaku hanya membangunkan aku untuk makan sahur. Lalu kenapa wajah ini harus cemberut dan marah terhadap ibunda yang telah membangunkan aku sahur? Kemudian berlanjut kita kepada tangan menuju siku kita. Tangan kita mungkin pernah menzalimi orang lain. Tangan kiri kita mungkin pernah mengambil hak orang lain. Rambut dan kepala kita, mungkin kita berpikir yang tidak terhadap Allah. Mungkin kita suudzon kepada Allah. Atau betapa beratnya kepala ini untuk bersujud kepada Allah. Maka kita berwudu, maka niatkan, ringankan kepalaku ini untuk bersujud padamu ya Allah. Lalu telinga ini, di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Ada orang yang dibacakan ayat-ayat Allah, tapi mereka tuli. Tuli dalam hal apa? Setelah dibacakan ayat Allah, mereka tidak mengamalkannya. Seakan-akan tidak pernah mendengar nasihat sama sekali daripada gurunya. Seakan tidak pernah mendengar nasihat sama sekali daripada ayat Al-Quran. Padahal hampir tiap hari dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Hampir tiap hari mendengarkan nasihat dari orang-orang terdekat. Namun seakan-akan ia tuli. Maka bersihkan telinga kita. Ya Allah, berharap supaya telinga kita tidak termasuk orang yang tuli dari nasihat. Atau telinga yang hanya mendengar dari sebelah kanan lalu keluar lagi daripada sebelah kiri. Kemudian kaki ini, terkadang kaki ini melangkah ke tempat yang tidak seharusnya ia melangkah. Dan berharap kepada Allah memudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Kita akan melewati titian Siratal Mustaqim yang dalam riwayat disebutkan saking tipisnya bagaikan sehelai rambut yang dibelah 7. Maka tipisnya jembatan ini hanya orang-orang yang berusaha memohon kepada Allah yang mampu untuk melewatinya. Dengan berwudu kita memohon kepada Allah untuk bisa melewatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin waj'alna min al-ulama'il 'amilin. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan kami dari dosa-dosa kami, sucikan kami daripada kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Dan sebelum kita tutup pertemuan kita akan kembali melihat penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. شفيعنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم